Aku tuh orang yang meyakini bahwa lahir sebagai gay itu adalah sesuatu yang natural. Katanya tuh kamu tuh ini soalnya kamu tuh gay makanya kena HIV makanya harus dibunuh, dimusnahkan segala macam kayak gitu. Ya Tuhan. Kayak ibuku nyaranin untuk ruqyah. Kayak Biar gitu-gitu. dibuang jinnya. Iya. Pertama kali kamu hilang, matahari kamu tuh matahari itu. Minggu aku bertapa mencari bintang tamu yang layak untuk hadir di sini. Nah, di Jagat Maya ya, ini ada bintang tamu aku yang seorang bisa dikenal dia ada belak-belakan. Dia berani menceritakan bahwa dirinya ini sedang mengidap HIV ya, dan dia sharing di kanalnya dia sendiri. Nggak ada yang dirahasia-rahasiain. Mungkin untuk sebagian orang banyak akan merasa takut untuk berdekatan dengan seseorang yang sedang mengidap HIV ya. Betul. Tapi aku tidak loh. Dan aku berterima kasih sekali kamu sudah mau hadir di sini, mau ngobrol sama aku karena aku tuh suka banget mendengarkan cerita-cerita yang baru. Perkenalkan dulu Namina Saha. Halo teman-teman, namaku Acep. Kalau di media sosial namanya Acep Gates. Gates apa? Gates karena terinspirasi dari Bill Gates kan. Oh. Acep. Iya, Acep. Profesi dan kegiatan kamu sehari-hari apa? Sekarang selain content creator, tapi juga ngurus-ngurus blog, website, kayak gitu-gitu aja Kak. Banyak kegiatan kamu ya? Lumayan lah. Ya harus karena buat ngilangin pikiran-pikiran negatif ya. Karena untuk menjadi seseorang yang ternyata terjangkit HIV/AIDS itu sulit loh. Tuh, nggak semua gimana ya, kadang agak sulit untuk penerimaan diri di awal-awal. Karena menurut orang sini atau orang sini dulu deh, kita nggak usah ke orang lain ya, negara kita sendiri kalau mendengar orang HIV itu adalah satu hal yang menjijikan, maaf. Betul. Ya, tapi itu yang terjadi. Betul. Kayaknya jangan deket-deket, nanti ketularan. Padahal dengan begini aja itu tidak bisa menular sebetulnya gitu. Betul. Karena untuk menularkan penyakit HIV di badan dia ke badan aku, itu kita butuh kontak fisik. Betul. Kontak fisiknya tuh apa sih? Kebanyakan sebenarnya dari hubungan seks tidak aman atau nggak pakai pengaman gitu kan. Kemudian juga penggunaan jarum suntik kayak gonta-ganti gitu, itu juga bisa. Sebenarnya dua hal itu sih yang paling banyak untuk penularannya gitu. Kalau misalkan kayak kita pelukan, terus salaman, makan bareng, pakai baju kita pun, bahkan kayak ciuman gitu kan, itu juga nggak akan bisa nularin. Susah ya mungkin bisa, tapi balik lagi ke imun orang itu tersebut ya. Jadi kita harus fit kalau mau dekat sama orang yang ada sakitnya gitu. Oke, nah pada saat dites ternyata positif, perasaan Acep kan gimana kan? Dulu sih sedih ya, sedih, takut, bingung. Karena waktu itu juga masih kuliah, takut nanti teman-temanku nanti ngejauhin, keluargaku juga demikian gitu kan, terus dosen segala macem gitu. Cuman untungnya aku punya orang tua yang sangat pengertian nggak. Aku tuh selalu open ke orang tua. Ketika aku mau tes HIV, aku bilang. Makanya pas aku didiagnosa HIV positif September 2018, itu orang tua sebenarnya nggak percaya karena ngelihat fisik aku pun kayak biasa-biasa aja gitu loh. Nggak kelihatan kayak orang sakit gitu. Iya, kamu bugar loh. Iya kan? Iya gitu. Jadi ya untungnya dari support dari mereka sih lebih kuat. Terus ternyata yang aku nggak nyangka waktu itu tuh, karena waktu itu aku mulai ngupload video di YouTube kan, ya, terus lumayan banyak orang yang nonton, termasuk juga dosen sama dekanku waktu itu. Awalnya aku dipanggil ke ruang dosen dan waktu itu kayak ngerasa takutnya di gimana gitu, dan ternyata mereka support banget gitu loh. Jadi kayak nanti kalau kamu butuh keperluan apa untuk berobat segala macam,
jangan sungkan untuk bilang gitu. Jadi yang memperkuat aku sampai sekarang ya support system sih. Support system ya, itu penting banget. Itu penting ya. banget sih Kak. Ini aku bukannya mau flashback, tapi aku mau tahu bagaimana cara tertularnya kamu tiba-tiba bisa jadi HIV. Ini boleh terbuka ya Kak? Boleh. Boleh. Oke, jadi waktu itu tuh akhir 2017 aku sempat putus sama. Are you gay? Yes, I'm gay. Oh, that's why. Ya. Keren, terus. Ya, jadi Tapi orang tua kamu tahu nggak Tahu. kamu gay? Tahu. Akhirnya setelah positif kok. Enggak, aku justru open dulu soal orientasi seksualku. Asik. 2017 aku open ke ibuku lewat telepon kayak gitu-gitu. Ibuku malah ketawa akhirnya karena katanya dia udah curiga kalau aku memang sukanya cowok. Oke. Gitu. Terus habis itu ya lika-likunya ada lah, kayak ibuku nyaranin untuk ruqyah. Kayak Biar gitu-gitu. dibuang jinnya. Iya, katanya Jin-jin tuh. homoseknya itu. Padahal kan kayak nggak ada sangkut pautnya Iya, kan. iya. Kayak gitu-gitu. Cuman ya sekarang ini ya bisa nerima lah. Meskipun ya masih berproses lah Kak ya. Oke. Gitu. Nah singkat cerita aku 2017 akhir putus sama pacarku, istilahnya anak muda galau lah. Galau, terus dari sana aku kayak ngelampiasin ke kegiatan yang merugikan diriku sebenarnya. Seperti? Kehidupan seksualku sangat berantakan waktu itu. Kayak lebih ke apa ya, gonta-ganti pasangan kayak Nggak gitu. pakai pengaman? Nggak. Nah, yang satu orang nih, aku sempet satu orang ketemu intens banget, sering main lah istilahnya, dan kesalahannya nggak pakai pengaman. Dari sana aku sadar, bulan Maret 2018 aku tes HIV akhirnya, ngeberaniin diri di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah habis itu hasilnya non reaktif, jadi kayak belum Kelihatan ya? belum kelihatan. Habis itu dokter minta aku datang lagi, nunggu 6 bulan. September 2018 aku tes yang kedua kali, hasilnya positif. Apa yang membuat kamu ingin melakukan tes HIV? Ada gejala apa di badan? Sampai kamu mikir kayak kayaknya harus tes nih. Nah kalau pas di bulan Maret itu aku belum ngerasain apa-apa Kak. Cuma kayak kesadaran diri aku aja gitu loh. Karena aku sadar aku udah tidur sama orang terus nggak pakai pengaman. Jadi kayak aku takut nanti aku positif terus masih main sama orang terus nularin juga ke orang kan. Gitu loh. Makanya dari sana aku ngeberaniin diri untuk tes HIV. Gitu. Terus selama 2018 sampai sekarang ada gejala yang kamu rasain di badan kamu? Nggak ada sih. Mungkin karena kamu happy kali ya. Iya, jadi Dan keluarga support. keluarga maksudnya. support, terus juga nggak apa ya namanya tuh, nggak telat untuk cek dan pengobatan. Bener, karena Gitu. kamu sedari awal udah ngecek Nah ya. iya, terus pas didiagnosa aku langsung terapi ARV namanya. Diapain tuh? Itu kita harus minum obat tiap hari. Itu supaya apa ya, kita tetap sehat, terus kita nggak bisa nularin ke orang lain. Kayak misalkan aku sampai sekarang ya namanya manusia masih butuh seks ya Kak. Masih kamu? Ya masih gitu. Tapi pakai kondom. Tapi pakai kondom. Tapi secara medis sebenarnya apa ya Kak? Kalau kita udah terapi ya itu udah nggak bisa nularin ke orang gitu. Oh, Makanya orang yang OD masih bisa, orang yang HIV masih Masih bisa nikah. punya anak, Punya betul. anak, kayak Iya, gitu. iya. Bagaimana cara kamu bicara dengan lawan main kamu padahal kamu sudah terkenal di mana-mana, kamu sudah menceritakan tentang kehidupan kamu yang sedang terjangkit HIV. Kamu kan butuh seks juga. Betul. Bagaimana kamu ngomong ke orang tersebut? Aku tuh jarang ngomong. Kenapa? Begini Kak, karena mereka tuh kebanyakan udah tahu. Ini nggak apa-apa. Iya, jadi mereka tuh udah tahu dari channel YouTubeku, dari media sosialku. Jadi mereka ya pas ngechat aku kayak, oh ini Acep ya yang di YouTube kayak gitu-gitu. Terus ya udah, mereka mau Gitu. dan ya udah gitu. Lagi sakit yang namanya seks tetap kebutuhan ya. Ya karena itu kebutuhan ya Kak. Bener, Iya, iya, betul sih. Nah, gimana cara kamu untuk menerima semua ini? Semua ini adalah bukan sesuatu yang gampang. Tuh. Coba bagaimana kamu menerima ke diri kamu dulu deh. Kalau penerimaan diri yang pertama butuh proses, yang kedua aku berusaha untuk ngebanyakin baca informasi. Karena itu yang penting gitu loh. Orang akhirnya kan
apa ya, nggak bisa nguatin diri karena yang pertama kekurangan informasi. Maksudnya banyak orang yang mikir kalau orang dengan HIV itu umurnya bakal pendek, kayak gitu-gitu kan, hidupnya bakal menderita dan lain sebagainya gitu. Padahal kan dulu mungkin iya ya, tapi kan sekarang pengobatan juga gratis kayak gitu-gitu. Dari sana sih aku lebih ngelihatnya ke arah sana gitu. Jadi nggak bikin aku down dan bikin aku ya udah jalanin kayak orang biasa aja. Karena kamu open. Iya itu sih. Iya, dan sekarang tahun sudah berganti, orang-orang yang menderita HIV AIDS udah tidak malu lagi untuk menceritakan apa yang terjadi. Jadi kita sebagai orang yang sehat, nolongnya gampang gitu. Betul. Karena tidak ada yang disembunyikan. Kalau dulu kan banyak yang disembunyikan Iya. kan. Nah, kondisi sekarang selama hidup dengan HIV dari kesehatan sampai sampai kehidupan sosial gimana? Teman-teman kamu pertama ada yang ngucilin nggak atau? Kalau ngucilin ada ya Kak? Dan kita tuh HIV gitu. Ada lah, ngucilin teman ada, kayak sampai medsos segala macamku pun kayak di blog mereka gitu. Oh ya? Kayak beberapa teman-teman kampus yang awalnya tuh deket banget kan, terus tiba-tiba pas aku HIV. aku positif HIV kayak udah kayak nggak kenal lagi. Terus juga pernah beberapa keluargaku juga keluarga besar ya, beberapa orang awalnya kan kalau ketemu tuh kita salaman ya biasa gitu, tapi pas mereka tahu aku positif kayak mereka nggak mau. Tapi itu Lagi sekarang kayak udah gitu. normal aja atau masih seperti itu? Kalau sebagian ya masih ya gitu, tapi kalau orang tua tetap sih mereka biasa aja. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Iya. Aku sih nggak mau maksain orang ya, Kak. Iya. Maksudnya ya udah gitu, kayak seleksi alam aja. Ya Gitu. betul. Nah, di sosmed kamu juga mengaku kalau kamu gay, ya. Iya. Bagaimana tanggapan netizen dan orang di sekitar? Karena yang tahu kan mungkin orang-orang terdekat aja nih. Kalau sekarang kan satu Indonesia nih tahu. Iya. Itu gimana? Apa sih yang bikin kamu jadi gay? Itu dulu pertanyaanku. Aku tuh orang yang meyakini bahwa lahir sebagai gay itu adalah sesuatu yang natural. Karena aku ngerasa bahwa aku suka cowok itu justru aku inget umur 6 tahun. Apa yang terjadi di kehidupan kamu sebelumnya 6 tahun itu? Apa kamu pernah dilecehkan secara seksual, harassment? Enggak, aku nggak pernah kalau dilecehin. Makanya kan orang pasti berpikir, oh mungkin kamu dilecehin, makanya kamu jadi gay gitu. Tapi aku ngerasa di umurku waktu kecil itu enggak. Cuman setiap kali aku ngelihat cowok sama cewek itu kayak berdiri enggak sih kalau dulu pas kecil ya kan. Tapi kayak perasaanku beda gitu loh. 6 tahun udah ngerti tuh sama perasaan tuh. Iya, kayak udah beda aja gitu loh ngeliat orang. Cuman pas tahu-tahu betul tuh pas SMA. Makanya sempet galau kayak gitu-gitu kan, kayak bingung, aku berdosa kayak gitu-gitu lah. Berarti Kalau dulu kamu ke ceweknya ke cowoknya kamu ini? aku lebih kalau sebutannya bottom ya. Bottom ya? Iya. Cewek. Endul jadi bottom, udah pernah jadi top? Pernah awal-awal jadi top Kak aku. Anak mana, bottom atau top? Sekarang bottom sih. Bottom stop. Pertama kali kamu hilang, matahari kamu tuh matahari itu, gerhana bulan itu. Aku sebenarnya awal-awal mulai ketemu cowok itu pas SMA kelas 2. Itu pas libur sekolah karena aku dulu di pesantren Kak. Oh ya. Dari SMP ke SMA aku di pesantren. Jadi Sarangnya dong. Terus? tapi kalau di pesantren belum berani ya. Cuma pas liburan kayak nyari-nyari di grup media sosial di Facebook kayak gitu kan. Dulu kan banyak kan ketemu, tapi dulu belum berani untuk masukin lah. Gitu. Aku mulai coba-coba mulai seks betul-betul masuk itu tahun 2017. Baru dong. Iya, karena awal-awal tuh cuman gesek-gesek kayak gitu-gitu, peluk-peluk kayak gitu. Isep-isep nggak? Isep-isep belum. Belum. Karena kayak masih jijik gitu. Oh, kamu masih deny. Gue tuh Nah, sebenarnya gay itu. beneran nggak sih? Nah, Apa itu. masih bisa Betul. sama perempuan? Tapi kamu pernah nyobain perempuan kan? Belum. Sama sekali. Belum. Kayaknya enggak deh Kak. Kenapa? Enggak ngebayangin aku. Endul tahu, cobain deh. Mungkin nanti kali ya. Nanti. Tapi kamu mau nikah nggak? Enggak. Oke, ya Iya. sudah. Ya aku udah bilang ke orang tua. Makanya kenapa aku bilang ke orang tua karena males nanti aku dewasa ribet gitu loh. Kamu umur berapa sekarang? 26. Oh, 26. Oke. Kenapa kamu tidak mau menikah?
karena banyak cowok yang aku temuin mereka gay, mereka menikah tapi tetap main sama cowok gitu loh. Jadi kayak kamu gak mau bohongin pasti. Iya gitu, karena kasihan istriku nanti kalau aku punya anak juga kasihan anakku. Ya nikah sama cowok. Oh nikah sama cowok itu dikondisikan sih Kak. Kalau nanti ada jodoh ya why not? Tapi pengen punya keturunan dari sperma sendiri nggak? Enggak sih. Kan sekarang ada. Iya memang kan ada ya. Tapi kalau untuk naruh sperma iya kan. sih, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa sih. Apa ya? Mungut anak juga oke lah ya. Iya oke. Nah, pergaulan kamu itu seperti apa sih? Pergaulan? Biasa aja sebenarnya. Kayaknya nakal banget. Gimana ya Kak? Kalau disebut ya nakal mungkin dalam hal kegiatan seks mungkin ya lebih aktif lah ya dulu-dulu. Tapi sekarang kayak udah mulai bosen. Ada bosennya lah, ada fase-fase bosen. Cuman kalau pergaulan hal lainnya aku termasuk orang yang kalau dikenal di masyarakat, di lingkunganku itu kayak pendiam. Aku tuh jarang ngomong, jarang bergaul, tapi kalau di luar Akhirnya doyan ya. ya itulah. Oke. Nah, masa kecil kamu itu kan seperti apa sih sampai ngebentuk karakter kamu yang sekarang? Apa kamu dibesarkan dari ruang lingkungan yang perempuan semua hingga akhirnya kamu memutuskan untuk suka sama laki atau gimana? Kalau lingkungan sebenarnya kalau di keluarga gue tuh kayak yang pertama aku anak pertama, aku cuman punya adik satu. Cewek. Gitu. Kalau secara lingkungan sih menurutku biasa aja ya. Maksudnya orang tua aku juga nggak nge-treat aku sebagai anak perempuan kayak gitu-gitu. Agamis juga kan keluarga kamu, berarti kamu taruh di pesantren. Iya lumayan lah, lumayan agamis gitu. Kemudian apa ya? Ya biasa aja sih kalau lingkungan sih. Tapi shock nggak sih orang tua kamu pas tahu, ih anak gue gay gitu? Mungkin disebut shock iya kali ya, karena setelah mereka tahu, mereka juga akhirnya nyuruh aku ruqyah kan. Terus juga nyaranin mau nggak kalau nikah sama cewek, siapa tahu nanti berubah jadi suka cewek gitu loh. Kayak gitu. Cuman lama aku coba untuk kasih pengertian ke orang tua aku ya paham sekarang gitu. Tapi kamu nggak kelihatan kayak Batem tau. Temen aku tuh kan rata-rata Batem tuh lemah gemulai, lenje, genit, Krisna, Raimundo, Katami. Itu teman-teman aku semua. Dia kan melenje, kamu enggak sih? Karena gimana ya memang begini aja sih. Maksudnya kalau menurutku kalau Batem itu kan lebih ke raw sex-nya ya, dan itu tuh kayak nggak ada, kadang nggak ada sangkut pautnya sama karakter kita sih. Kelenjahan itu nggak ada. Iya nggak ada. Aku juga ketemu beberapa cowok-cowok top yang feminin, tapi mereka top gitu. Nih, di lingkungan kamu sebelum tahu kamu positif, apakah ada yang positif juga atau cuma kamu aja nih? Kalau di kampungku sejauh ini yang aku tahu aku aja sih. Kampungmu di mana? Di Cianjur aku. Oh. Kamu tinggal di mana sekarang? Cianjur. Aku masih di Cianjur sama orang tua karena apa ya? Tahun lalu ibuku baru meninggal, jadi sekarang cuman ayah sama adikku, jadi aku kayak ngerasa sekarang lebih baik deket dulu sama keluarga gitu. Iya betul. Apalagi cuma 2 bersaudara. Iya. Ya mudah-mudahan kamu udah gak ada yang judging lagi karena semua orang ada yang sempurna kan. Betul. Siapa tahu aja ada yang sakit tapi gak ada yang mau ngomong. Betul. Susah loh untuk berani speak up kalau kita terkena HIV/AIDS. Kamu tuh HIV/AIDS atau HIV aja. Oh, HIV aja ya? Iya, HIV aja. Kalau yang parah itu kan yang udah masuk ke tahap AIDS. AIDS ya? Iya. Oh ya, berarti kamu baru HIV aja ya? Iya. Nggak ada AIDS-nya ya? Iya. Mudah-mudahan sembuh lah. Ya, supaya bisa normal lagi hidupnya. Tapi ini juga normal, Iya. mungkin masih bisa begini. Oh ya, jadi ada 2 tahapan ya, HIV sama AIDS ya? Iya, Udah jadi ya, kalau HIV makanya treatment yang aku jalani sekarang Iya, itu iya. supaya ngecegah aku ke ke fase AIDS. AIDS. Betul, kalau AIDS itu kan yang udah kayak Banyak penyakit. yang kayak kulitnya gitu-gitu. udah mulai Iya. kelupas-kelupas Iya, gitu kan. kadang kurus banget Kurus, kayak gitu. betul. Banyak komplikasi lah. Benar. Nah, treatment pengobatan yang dijalani sekarang dan keluh kesahnya apa aja? Treatment sekarang tuh namanya
ART, anti retroviral treatment. Jadi aku harus minum obat setiap hari 1 tablet gitu. Itu aku minumnya setiap malam. Sebenarnya itu aja. Terus nanti setiap setahun sekali nanti aku diminta untuk cek darah. Nanti bakal dicek apakah virusnya masih stabil atau enggak gitu. Udah sedikit atau enggak gitu. Itu sih kalau untuk treatment, dan itu bisa aku ngambilnya di salah satu rumah sakit Jakarta Pusat kan. Kalau lupa minum obat gimana? Aku pernah lupa sehari waktu itu, cuman pas aku tanya dokter kalau sehari sih katanya nggak apa-apa. It's okay. Iya, cuman jangan sampai kayak berbulan-bulan kayak gitu sih. Iya, jangan sayangin diri sendiri. Ember. Berarti HIV ini masih bisa disembuhkan? Iya, kalau sembuh total mungkin belum ya kan? Belum ada ya di Iya, sini belum ya? ada gitu. Sekarang juga yang aku tahu baru tahap penelitian kayak gitulah. Oh. Saat ini baru untuk ngurangin angka virusnya gitu. Biar nggak naik, biar stabil Betul, atau turun. Betul. Oke. Nah, setelah orang tua kamu tahu positif, banyak kan netizen yang DM dan sharing hal yang sama. Sekarang kan udah ada komunitas HIV. Kamu nggak ikut komunitas itu? Aku awal-awal ikut, tapi sekarang udah enggak. Kalau yang DM itu tiap hari tuh selalu ada kak. Kayak mereka sharing atau kayak nanyain Cep tempat tes HIV yang bagus di daerah ini kira-kira di mana Ada ya? di Menteng tuh. Kayak gitu. Iya di Menteng juga ada. Kalau Jakarta banyak sih kak. Banyak ya. Gitu. Terus kadang mereka ada juga yang curhat-curhat itu banyak. Karena kadang mereka nggak punya teman untuk nyeritain apa yang mereka rasain sekarang. Mereka takut untuk tes. Nanti kalau mereka positif takut dijudge segala macem kayak gitu-gitu. Iya benar-benar. Nah, ada pengalaman buruk selama hidup dengan HIV? Apa ya, mungkin ya dari respon orang sih. Buruknya ya itu orang-orang yang awalnya aku kira akan selalu ada di sampingku gitu kan, ternyata setelah aku positif ya mereka ngejauh juga gitu kan. Terus juga ya mungkin lebih banyak di media sosial sih kak, kayak gitu, kayak apa ngancam dibunuh segala macam. Masa sih? Iya. Urusannya apa HIV sama pembunuhan? Iya, kayak iya makanya. Apa netizen kadang-kadang suka gila ya? Katanya tuh kamu tuh ini soalnya kamu tuh gay makanya kena HIV makanya harus dibunuh, dimusnahkan segala macam kayak gitu. Ya Tuhan. Sabar yo. Acap, kamu pernah nggak selama hidup, apalagi sudah terkena HIV, ada di titik dimana kamu yang kayak down banget sampai meneteskan air mata? Aku sebenarnya downnya tuh bukan lebih ke HIV-nya sih kak, karena kalau HIV kan sekarang masih bisa dikendalikan dengan pengobatan ya. Tapi masalah lebih ke orientasi aku sebenarnya. Seks lagi? Orientasi seksual aku sebagai seorang gay-nya gitu, bukan Malah HIV-nya dia nggak sedih ya? Iya, karena ya aku ngelihat perkembangannya berkembang kan, pengobatan kayak gitu-gitu. Yang paling aku takutin kayak nanti gimana ya kalau aku hidup sendiri. Lebih hal-hal yang seperti itu sih. Oh. Iya, karena kan kamu mau ada teman hidup, iya, bisa terima kamu kayak apa gitu, adanya. gitu sih. Tapi tetap cowok ya. Iya, tetap untuk cowok. sekarang cowok. Sekarang cowok ya. Kamu mau pindah aja ke negara Belanda, ke Jerman. Nanti kalau ya mungkin ya dipikirkan. Supaya kamu punya kehidupan yang lain kayak Ragil. Iya sih. Iya kan? Sama papipnya. Kamu nggak mau jadi mamip? Hai Ragil. Aduh, ini karena di sana orang-orang yang seperti kamu tuh dihargai sama-sama. Nggak ada perbedaan gitu. Mau lesbi ke, mau gay ke, namanya manusia tetap dihargai. Pindah deh, mendingan kamu kerja cari duit yang banyak, kamu boyong semua keluarga kamu ke sana. Terus sama kalau masalah pengobatan di luar negeri kan kamu bisa free, semua gratis. Nah, gimana cara menghadapi stigma buruk masyarakat Indonesia netizen plus 62? Ini agak susah sih kak ya. Awal-awal sebenarnya yang ngejudge soal status HIV ku tuh ya dari semua kalangan ya, bukan hanya dari orang-orang yang non gay. Di lingkungan gay juga banyak gitu loh. Apalagi kalau kita pakai dating apps segala macam kayak gitu-gitu. Aku pertama ngerespon mereka itu yang pertama suka ngejelasin kayak begini-begini pengobatannya seperti apa, aku nggak bisa nularin segala macam gitu loh. Tapi ujung-ujungnya mereka tetap against gitu kan, kayak
ya gue nggak percaya atau apapun itu gitu. Jadi untuk sekarang ya udah dibiarin aja gitu. Iya, ya nggak butuh juga lah kita Iya. Lo mau sama gue syukur nggak mau ya baik gitu kan. Gitu sih kalau Yang sekarang. penting kamu jangan jahat sama orang. Kalau kamu Betul. nggak bisa nularin, kamu harus bener-bener bilang aku tuh nggak bisa nularin. Betul. Cuma memang masih ada virus di dalam tubuh gitu kan. Jadi harus ditekankan sekali lagi ya netizen bahwa HIV dengan HIV AIDS itu berbeda sekali. Kalau AIDS itu berarti takarannya sudah tinggi dan memang agak sulit untuk diobatin. Kalau HIV itu hanya virus yang menjalar di tubuh Di kamu, tubuh kita. ya, tapi masih bisa diobatin gitu. Bukan susah untuk sembuh, tapi Belum bisa hilang. belum bisa hilang aja itu virus Iya, gitu. tapi kadarnya jadi dikit. gitu kalau Benar, pengobatan. iya. Nah, coba edukasi dulu netizen tentang HIV supaya nggak salah kaprah. Karena biarpun udah diedukasi, netizen ini akan tetap blon. Susah untuk menerima gitu. Harusnya kan orang-orang seperti kamu kita rangkul, kita berikan semangat, kita support bagaimana caranya supaya orang seperti kamu juga layak untuk hidup kok. Betul. Gitu, malah kamu yang sakit aja yang nggak mengganggu, itu yang nggak sakit yang ganggu enak banget kan. Coba edukasi Edukasi ya. Apa ya, yang pertama yang ingin aku sampaikan adalah penularan HIV itu tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman gitu. Penularannya ya paling banyak itu lewat hubungan seksual tidak aman, yang pertama, yang kedua gonta-ganti berbagi jarum suntik kayak gitu. Terus juga selebihnya ya orang HIV masih tetap bisa hidup normal, hidup sehat, punya masa depan cerah kayak punya gitu. anak. Punya anak, bisa nikah selama mereka mau treatment atau pengobatan HIV. Iya. Itu aja sih. Itu ya, mudah-mudahan nyangkut di otak kalian ya netizen plus 62. Ini ada yang menarik, menggelitik, dan juga lucu sekali ya. Katanya Kang Acep ini pernah diajak enak-enak sama driver ojol. Is that true, Oh Kang? my gosh. Beberapa waktu lalu sih Kak. Berapa lama yang lalu? Kayak tahun lalu 2020. Kenapa bisa itu ojol ngajakin kamu icik-icik ke bumbum, ala-ala bumbum? Jadi dia itu tahu aku lagi-lagi lewat channel YouTube. Channel YouTube. Nah, secara kebetulan aku lagi order order ojek malah kan. Oh, oke. Ojek di salah satu area di Jakarta gitu. Terus aku juga lagi nginep kan. Terus habis itu si abang ojolnya pas nganterin ke penginapanku, terus dia nanya, "Oh, ini Mas Acep ya?" Terus ngobrol. Terus kayak tatap-tatapan gitu. Oh, ada setrumanya, Iya, ada listriknya. Gitu. Gitu ya udah, karena dia cute juga menurutku gitu kan. Jadi ya udah. Terjadi di situ. Iya. Siapa bottomnya? Aku. Oh, tapi pakai pengaman kan? Iya, pakai. Oh, sekarang kamu harus pakai pengaman terus ya. Nah, pernah jadi simpenan om-om juga. Is that true? Itu bukan simpenan sih, baru mau sih Kak. Iya. Tapi tahu nggak kalau kamu pengidap HIV? Tahu. Tahu. Channel YouTube kamu apa sih? Acep Gates. Acep Gates ya, coba dilihat ya, di subscribe juga Isa. Iya, jadi waktu itu tuh ya gitu, kayak awalnya lewat dating apps kayak gitu-gitu. Umur berapa nih? Dia udah agak tua sih Kak. Berapa? Udah mau mampus? Enggak lah, 40-an lah. Oh, 40-an. 40-an. Kenal gitu kan. Karena dia tuh suka tugas keluar kota kayak gitu-gitu. Jadi awalnya dia pengen aku kayak kalau dia tugas keluar kota, aku ikut segala macam gitu loh. Cuman waktu itu aku mulai agak nggak ser ketika dia cerita udah punya istri, udah punya 2 anak. Dari situ aku kayak ngerasa, aduh aku nggak ini deh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dikasih berapa duit sama dia? Hah? Enggak lah Kak. Belum. Masa? Sama aku mah nggak usah rahasia-rahasiaan. Belum. Tapi udah icip-icip, udah cicik-cicik ke Ya, bumbu. cicik bumbu harus lah Kak. Nah, katanya Kang Acep ini ya suka nolak cowok tajir ya. Kenapa? Ini kalau jabla-jabla yang tajir-tajir malah dideketin. Aku tuh orangnya insecurean Kak. Apa yang membuat kamu insecure? Karena aku merasa belum secara finansial belum kayak cowok yang aku temuin.
Ya tapi kan maksudnya dengan adanya kamu untuk menguras kekayaan itu. Iya, itu aku nggak bisa ya, Kak. Oh, nggak bisa. Iya, nggak tahu kenapa ya, Kak. Oh, berarti kamu nggak ada sisi jablay, jiwa jablaynya kamu nggak ada ya? Belum ada kayaknya. Belum ada. Oh, iya. Udah punya pacar belum Kang sekarang? Atau lagi single? Belum, lagi single. Lagi single. Tapi kalau single tetap bisa cik-cik bum-bum kan? Iya, masih bisa. Masih bisa ya lewat apps itulah ya, si burung bangau, burung biru. Kang, ada Kak hikmah yang kamu dapatkan dari semua ini? Tentunya ada sih, Kak. Yang pertama, aku lebih aware kesehatan sekarang. Kayak dulu itu sebelum aku positif, itu aku jarang banget pengen olahraga. Kayak gitu-gitu. Sekarang olahraga. Sekarang rutin olahraga. Kemudian kayak ngecek kesehatan. Dulu tuh boro-boro aku kayak cek kesehatan hati, ginjal kayak gitu-gitu. Sekarang kan diharusin kan sama dokter 6 bulan itu setahun sekali kayak gitu. Yang ketiga, aku juga ngerasa jadinya tahu orang-orang yang betul sayang sama aku, teman-teman, sahabat, ya teman-teman yang lainnya juga gitu. Jadi ya itu sih. Terus bisa lebih ngemaknain hidup sih sebenarnya. Kayak maksudnya kayak apa ya? Kayak oh ternyata hidup sebagai seorang HIV itu tidak seburuk apa yang orang pikirkan. Dan ketika orang ngelihat aku kayak oh ternyata si Acep juga masih bisa senyum, ketawa, kayak gitu-gitu, hidup normal. Karena sekarang rata-rata orang udah open minded sih, Cep. Iya, udah nggak yang mungkin sebagian kalau kamu tinggalnya di kampung mungkin kamu akan dijudge sekali karena kamu tinggal di ibu kota. Sekarang kamu punya teman curhat baru, kamu bisa curhat ke saya kalau kamu mau anytime. Ya karena aku tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa. Aku tuh seneng banget ketika ketemu sama orang baru yang mereka punya masalah hidupnya besar. Ya aku cuma kalau aku nggak bisa apa-apa ya minimal aku bisa temenin kamu curhat. Karena itu berharga banget, ya kan? Pesan kamu buat ODHA? Pesanku untuk teman-teman ODIF sebenarnya yang pertama tetap lakuin treatmentnya, jangan bolong-bolong minum obatnya. Terus jangan mencoba untuk nge-stigma diri kita sendiri sih, karena yang aku lihat kebanyakan teman-teman yang hidup dengan HIV itu justru lebih kayak ngelimit dirinya gitu, Kak. Kayak gue positif HIV, gue nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin itu gitu loh. Jadi kayak ngelimit diri. Nah itu sih yang menurutku harus dicoba di break gitu. Iya, harus percaya diri lah. Pesan buat dunia pergeian Indonesia? Pesanku sih berusaha untuk jadi diri sendiri ya. Berusaha untuk jadi diri sendiri yang belum independen secara finansial. Harus berjuang, karena menurutku lebih enak sih ketika kita hidup sebagai minoritas terus udah punya financial freedom, itu udah lebih plong gitu, karena nggak semua teman-teman gay LGBT bisa diterima di keluarganya kan. Kalau istilahnya kalau mereka udah punya uang ya udah tinggal pindah ke luar kota kemana luar gitu. Negeri. Iya, ke luar negeri gitu. Iya benar-benar. Oke, terakhir pesan untuk orang tua, dan adakah hal yang belum kamu sampaikan kepada orang tua? Kalau untuk orang tua, aku cuman pengen ngucapin banyak terima kasih sih ke ayahku yang masih ada, adikku juga yang tetap support sampai sekarang. Terus buat mama yang aku yakin udah ditempatkan di tempat yang terbaik. Ya aku selalu ngedoain mama supaya dikasih tempat yang terbaik sih. Itu aja sih. Terima kasih Kang Acep. Makasih. Ya, pokoknya anytime kamu mau curhat, nanti kapan-kapan aku ajak nongkrong bareng ya. Tapi Cianjur tuh sini kan? Cianjur, iya dekat Puncak. Alamak, gue kesana naik apa? Kemarin aku naik bis biasa. Oh ya ampun, ya. Aku kasih kamu hadiah dari aku, karena kamu jauh sekali. Terima kasih Kang Acep. Kamu kesana naik apa, mobil atau? Apanya? Naik mobil atau? Tadi. Kalau tadi naik kart. Naik kart, ya udah atuh kalau begitu ya. Nanti ada hadiah sedikit dari aku. Terima kasih banyak. Aku pengen foto bareng. Boleh dong. Semoga ceritanya Acep ini bisa memberikan suatu hal yang berbeda buat kalian yang terkena HIV, ODH itu. Semoga cepat sembuh. Ingat, semuanya belum berakhir karena penyakit kamu ya. Yang penting balik lagi ke diri sendiri. Mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh ya semangat gitu. Sampai ketemu lagi di Crazy Nikmir dengan bintang-bintang tamu yang gila kayak Acep berikutnya. Bye.